Maka pergunakanlah kesempatan yang tinggal beberapa hari lagi untuk mengikuti program ungkapan sukarela. Silakan pergunakan kesempatan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, welcome to Mensoto. We talk, we learn, we know together. Baik, selamat datang Ibu Iis, selamat datang Mas BA di podcast kita yang perdana ya, podcast KPP Pratama Jakarta Menteng 1, di mana kita menamakan podcast ini dengan podcast Mensa Talk sesuai dengan yang di belakang ya Bu ya. Nah, apa kabar nih kawan pajak dimanapun kawan pajak berada? Nah, kali ini merupakan episode perdana podcast kita yang kami namakan tadi Mensa Talk ya, dengan tagline tadi We Talk, We Learn, We Know Together. Nah, launchingnya ya Bu ya, dan insya Allah ini akan rutin diadakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada episode 2, 3 dan selanjutnya ya kawan pajak semua. Nah, pada podcast kali ini kami tentunya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Iis yang telah tadi saya sapa ya, Bu Iis sebagai Kepala KPP Pratama Jakarta Menteng 1, kemudian Mas BA sebagai fungsional penyuluh pajak ahli muda KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Baik, apa kabarnya nih Ibu? Baik, kok namanya Mas BA sih? Biar singkat Bu. Jadi Budi Arif ya, singkat. Mungkin dari sejarahnya Mas. Iya, karena ada beberapa rekan namanya sama Bu ya. Budinya ada 2, Arifnya ada 3 gitu kan ya, biar nggak salah panggil ya. Mas BA ya, terkenal ya, luar biasa. Bu, kan dengan adanya podcast ini menunjukkan bahwa adanya inovasi-inovasi dan tentunya perbaikan-perbaikan yang KPP Pratama Jakarta Menteng 1 usahakan untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak ya Ibu ya. Betul Iya, betul sekali ya. Betul. Jadi memang ini podcast ini kan untuk menyebarkan informasi juga ya kepada masyarakat, di mana ini sangat menjangkau untuk masyarakat terutama milenial gitu kan. Nah, ini mungkin bagian dari inovasi yang kantor kita galakkan ya untuk mengikuti program ZIWBBM ya Bu ya. Tapi sebelumnya memang itu sesuai dengan misi pelayanan kantor kita kan, Mbak Elis, yaitu melaksanakan pelayanan perpajakan yang cepat, akurat, ramah, etis, yang berbasis teknologi, tapi tentu juga dilandasi oleh integritas yang tinggi. Betul sekali, harus cepat, ramah, akurat, etis, dan tentunya berbasis teknologi ya, karena teknologi itu sangat penting ya, apalagi di zaman sekarang ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu, mungkin ada kawan pajak yang belum tahu apa sih itu Ibu ZIWBBM sebenarnya. Jadi itu apa ya? Jadi itu semacam ZIWBBM itu kan singkatannya aja deh ya. Adalah zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebenarnya pengertiannya adalah itu suatu predikat kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, kemudian juga penata laksanaan, penata sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan juga penguatan kualitas pelayanan publik. Dan ini podcast Mensa Talk ini merupakan salah satu dari untuk dalam rangka penguatan kualitas pelayanan publik ini, jadi termasuk juga dalam ZIWBBM. Betul, dalam rangka menyebarkan informasi seluas-luasnya ya Bu ya, karena jangkauan dari podcast ini tentunya sudah tidak skala nasional lagi, bahkan mungkin yang dari luar bisa nonton kita ya. Orang-orang Indonesia yang ada di luar siapa tahu gitu kan, yang sedang belajar nonton kita, ternyata tambah ilmu pajaknya. Semoga ya mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kawan pajak semua. Baik Ibu, luar biasa sekali tadi inovasi-inovasi yang telah Ibu sebutkan dalam rangka selain dari ZIWBBM juga memang kita tujuannya memang untuk meningkatkan, jadi bukan hanya pengen mendapatkan predikat, tapi intinya adalah kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kalau itu bonus, kalau itu bonus alhamdulillah, kalau enggak ya kita tetap berpegang, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan sih dapat ya dua-duanya, pelayanan yang baik, predikat. Baik Bu, ini mungkin tadi sekilas
sekilas tentang kantor kita ya. Sekarang mungkin kita agak lebih boleh. ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Kan tadi baru perkenalan, perkenalan. harus masuk ke materi pajaknya kan, Betul. supaya tahu sama-sama gitu kan. Betul. Silakan Mbak Ernest. Boleh ya Bu ya, kan yang kita tahu tuh sekarang lagi hangat-hangatnya topik terkait dengan program pengungkapan sukarela ya Bu ya. Nah mungkin untuk sebagian kawan pajak ada yang tahu juga, mungkin ada yang malah belum tahu ya. Mungkin untuk refresh apa sih Bu secara garis besar PPS itu sendiri gitu. Jadi nanti mungkin bisa dilengkapi Boleh. oleh Pak BA ya, Mas BA sebagai ahlinya Boleh, pajak boleh. gitu kan. Intinya adalah bahwa program ini adalah program pengungkapan sukarela di mana bagi wajib pajak, baik wajib pajak padan maupun OP. Tapi kan ada 2 kategori nih ya. Nanti mungkin sama Mas BA jelaskan kategori 1 apa, kategori apa untuk mengungkapkan secara sukarela apa-apa yang belum diungkapkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun-tahahun sebelumnya nanti akan dijelaskan oleh Mas BA. Cuman mungkin yang jadi catatan ini kan sudah tanggal 24 ya, kita sedangkan program Menghitung PPS hari. ini kan menghitung hari, lagu ya menghitung hari. Sekali mungkin saya tanya Bu ya, menghitung hari. Nah sebenarnya PPS itu dimulai dari kapan dan sampai kapan sih Bu? PPS ini kan dimulai dari awal tahun, tepatnya 1 Januari 2022 dan akan berakhir tanggal 30 Juni 2022. Jadi memang betul tinggal menghitung hari. Jadi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini mungkin bisa mendengarkan kita untuk siapa tahu, oh ternyata berguna ya, oh ternyata kami akan melakukan gitu kan. Mungkin Mas BA bisa menceritakan sebagai penyuluh kan kita harus kita kolaborasi nih. Saya awalnya Mas BA lebih detailnya. Betul. Silakan. Ini baru mau bertanya ke Mas BA nih, mungkin bisa lebih didetailkan mungkin kan tadi secara saya menangkap secara sukarela maksudnya apa, dan ada skema ya yang Ibu bilang ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Mungkin Mas BA berkenan untuk menjelaskan ke kawan pajak kita semua. Silakan Mas. Baik, betul sekali. Jadi PPS ini adalah pemberian kesempatan ya dari pemerintah, dan ini amanat dari Undang-Undang HPP ya, Mbak Is dan Ibu Is dan kawan pajak semua. Ini kesempatan yang langka nih ya, yang harus dimanfaatkan. Pemberian kesempatan pada para wajib pajak yang selama ini masih ada kewajiban pajak yang belum dipenuhi sepenuhnya, seperti itu. Memang ada 2 skema, ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kebijakan 1 itu adalah untuk kawan pajak peserta tax amnesty kemarin. Jadi kemarin tahun 2015-2016 ya ada tax amnesty. Semestinya para peserta tax amnesty itu sudah mengungkapkan semua hartanya lewat SPH yang disampaikan. Tapi ya namanya manusia ya, mungkin ada yang terlewat gitu ya, ada yang teledor seperti itu. Makanya diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengungkapkan harta-harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya. Nah, lewat mekanisme kebijakan 1. Jadi ada 2 kebijakan. Kemudian yang kebijakan 2 ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi, Mbak Is dan kawan pajak semua. Wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan harta yang diperoleh tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPH tahun pajak 2020. Seperti itu. Jadi kalau wajib pajak badan hanya untuk skema 1 aja. Betul sekali. Ya, jadi kebijakan 2 untuk wajib pajak orang pribadi, skema 1 atau kebijakan 1 untuk orang pribadi maupun badan peserta tax amnesty kemarin. Jadi sangat jelas berbeda ya kawan pajak untuk kebijakan 1 dan kebijakan 2, seperti yang tadi setelah Mas WA dan Bu Iis terangkan ke kita semua. Kalau kayak gitu kan tadi udah ketahuan tuh ya Mas ya kebijakannya, terus mungkin kita bisa cerita terkait dengan tarifnya ya. Pasti kalau ada kebijakan, mungkin kebijakan 1 berbeda dengan kebijakan 2 tadi. Betul sekali ya. Jadi di awal kita sampaikan PPS ini adalah pengungkapan sukarela. Ya, pengungkapan sukarela, wajib pajak mengungkapkan harta kemudian membayar PPH, pajak penghasilan ya atas pengungkapan harta itu. Ada tarifnya untuk kebijakan 1 berbeda dengan kebijakan 2, Mbak Lis ya. Ada 3 tarif, ada 3 jenis tarif untuk kebijakan 1. Yang pertama adalah sebesar 11%. 11% itu untuk harta yang saat ini berada di luar negeri dan hanya diungkap saja, hanya dideklarasi saja. Itu adalah 11%. Kemudian sebesar 8% jika harta yang saat ini berada di luar negeri dialihkan atau direpatriasi ke dalam negeri, betul. Dan juga termasuk juga untuk harta yang memang saat ini berada di dalam negeri, itu tarifnya adalah 8%. Dan ada tarif yang paling ringan ini ya, Mbak Is, yang paling menguntungkan itu tarifnya hanya sebesar 6% kan pajak ya. Itu adalah untuk harta tadi yang diinvestasikan. Ya, jadi diungkap dan diinvestasikan dalam
bentuk surat berharga negara (SBN) atau dalam sektor usaha pengolahan sumber daya alam maupun energi yang terbarukan. Itu tarifnya hanya 6%. Untuk investasinya ada jangka waktunya tentunya. Iya, nanti ada ketentuannya ya. Dari investasi itu harus dilakukan paling singkat 5 tahun untuk mendukung perekonomian kita, Ibu ya. Jadi jangan hanya sebentar terus diambil lagi kan seperti itu ya. Jadi dipersyaratkan investasinya paling singkat selama 5 tahun. Supaya bergulir dulu. Betul, untuk roda perekonomian seperti itu. Dan karena tentunya tarifnya juga lebih kecil ya, jadi mungkin harus ditahan dulu selama 5 tahun untuk diinvestasikan. Itu untuk yang kebijakan pertama. Sedangkan untuk kebijakan 2 tadi yang untuk wajib pajak orang pribadi atas harta basic datanya adalah harta yang belum diungkapkan dalam SPT tahun 2020. Perolehan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sama ada 3 tarif juga. Yang pertama adalah sebesar 18% itu jika hartanya berada di luar negeri dan hanya diungkap saja. Ya, kemudian menjadi 14% ketika hartanya itu direpatriasi atau dialihkan ke dalam negeri, termasuk juga harta yang saat ini memang berada di dalam negeri. Dan yang paling ringan tarifnya adalah sebesar 12%, itu adalah sama jika harta yang diungkap itu tadi diinvestasikan dalam bentuk surat berharga negara atau sektor usaha pengolahan sumber daya alam maupun energi yang terbarukan. Sama, jadi investasinya minimal 5 tahun biar menggerakkan roda perekonomian kita. Betul sekali. Jadi kawan pajak kalau ikut PPS turut serta membangun ekonomi Indonesia ya. Betul sekali. Dan memang kalau ikut PPS ini kan tarifnya lebih rendah daripada tarif biasa ya Mas. Iya. Mungkin Mas Putri bisa menerangkan untuk manfaatnya ya Bu. Iya. Kalau dia tidak mengungkapkan itu tarifnya berapa persen gitu. Iya. Kalau ketahuan sama orang pajak gitu kan, atau dia mengungkapkan tapi setelah PPS ini ditutup gitu, itu iya. Pasti ya pertanyaan yang sering ditanyakan dalam pajak, apa sih manfaatnya kan, apa keuntungannya seperti itu ya Belis ya, dan kan pajak semua. Untuk kebijakan 1 yang pasti kan pajak semua itu akan manfaatnya yang pertama adalah terhindar dari pengenaan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TAU. Jadi peserta TA itu tadi saya sampaikan harusnya sudah mengungkapkan semua hartanya pada saat ikut teks amnesti kemarin, tidak boleh ada yang terlewat. Kalau itu terlewat, ya ada harta yang belum diungkapkan pada saat teks amnesti kemarin, kemudian diketemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka harta itu akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan. Dan tarifnya cukup besar. Ya, kalau itu wajib pajak orang pribadi itu sebesar 30%. Masih ditambah sanksi kenaikan 200%. Jika dibandingkan dengan tarif yang Mas BS iya, tapi cuma 11,6 kan gitu kan ya. Kalau wajib pajak badan 25% dan tambah kenaikan 200%, 25 tambah 50 75%. Untuk wajib pajak tertentu 12,5% ya, atau tambah sanksinya 37%. Jauh sekali Bu ya. Ini ya lumayan. Iya. Dari 25 ke 6% itu kan selisihnya jauh 19%. Sanksi kenaikan itu 200%. Ini bagus sekali bagi masyarakat yang memang sekarang mengungkapkan secara sukarela daripada nanti setelah kemudian ya Bu ya. Itu kebijakan yang pertama. Lalu kebijakan 2 tadi kan paling tinggi kan 18 kemudian 14 ya. Kalau nggak ikut PPS apa gitu kan, pilihannya kalau nggak ikut PPS ya pembetulan SPT Bu ya. Kalau pembetulan SPT menggunakan tarif normal ya di pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Untuk orang pribadi kan tarifnya juga progresif nih kan ya. Jadi 50 juta pertama, kalau kemarin itu kan 5%. Di atas itu sudah 15%, gitu kan? Kalau penghasilnya di atas 250 juta itu sudah 25%. Kalau di atas 500 juta sudah 30%. Nah sekarang PPS ini hanya 12% atau 14% kalau tidak diinflasikan. Cukup lebar Mbak. Jadi ini makanya kalau ini kesempatan yang baik bagi saya pikir bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan, ungkap sekarang juga karena tinggal beberapa hari lagi. Gitu. Jadi kesempatan ini tidak belum tentu datang nanti 2 hari ya, karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Betul banget tuh Bu ya. Jadi kami menghimbau kepada kawan pajak yang masih ragu mungkin dengan menonton podcast kita menjadi lebih yakin dan memanfaatkan waktu beberapa hari ke depan untuk mengikuti program ini ya Bu ya. Dan kalau mungkin bisa diceritakan ya, kalau dulu mungkin kita tahu ada namanya program tax amnesty ya, dimana itu kita kalau mengikut tax amnesty itu harus ke kantor pajak ya Bu ya, kalau zaman dulu ya Bu ya. Nah kalau misalnya PPS ini mungkin lebih mudah ya Bu ya, bisa lewat online, bisa lewat online.
tidak perlu ke kantor pajak, kecuali kalau kesulitan silahkan kunjungi helpdesk dari KPP. Setiap KPP saya pikir pasti punya helpdesk. Jadi kalau ada di Menteng 1, tapi kalau tempatnya dekat tempat KPP lain, silahkan juga ke tempat lain. Pasti jawabannya akan sama. Dibantu ya, di mana dan pasti dibantu. Kemudian mengerjakannya sendiri lewat online. Nah, mungkin boleh tahu kali Mas BA platformnya itu apa? Apakah sama dengan kita bayar lapor SPT tahunan? Iya, betul, mirip dengan SPT tahunan ya kan baca ya. Jadi tadi Mbak disampaikan memang dipermudah ya, BPS tadi bisa secara online. Kalau dulu ya memang antri Bu ya, datang ke kantor pajak, harus cetak gitu kan, bawa flash disk, bawa CD gitu kan ya. Sampai malam. Sampai lembur-lembur gitu. Jadi BPS untuk BPS ini kawan baca ini bisa secara online ya, di laman DJP online ya, djponline.pajak.go.id itu ada menu BPS di situ. Kalau belum silakan ditampilkan ya, aksesnya di pajak.go.id ya, pajak.go.id, nanti login di situ. Sama seperti DJP online apa di pajak.go.id? Iya, lewat pajak.go.id bisa atau langsung di DJP online ya. Jadi lewat pajak.go.id bisa, di sana ada link kan? Iya, ada ke DJP online-nya. Sama seperti ketika akan pajak lapor SPT tahunan. Itu nanti jadi teknisnya nanti kita download dulu formnya dalam bentuk PDF ya Mbak Elis ya. Jadi kita isikan harta yang kita ungkap itu apa dalam form PDF itu, kemudian kita kirim masuk kembali ke laman DJP online di menu BPS itu tadi, grafnya di situ, kemudian pembuatan kode billing ya, dilakukan pembayaran. Setelah mendapatkan kode billing, kemudian konfirmasi pembayaran, kirim, selesai. Semudah itu kawan pajak. Surat keterangan bukti bahwa sudah mengikuti BPS ini langsung bisa di-download dari DJP online. Jadi caranya sangat mudah ya kawan pajak, seperti yang Bu Iis dan Mas BA tadi bilang, melalui kanal pajak.go.id. Kemudian nanti di situ ada menunya gitu. Jadi kita loginnya menggunakan NPWP dan password yang biasa kita pakai untuk SPT tahunan seperti itu. Nanti menunya di situ ada program pengungkapan sukarela gitu. Kalau misalnya kita kan misalnya ini Mas BA isi nih, mungkin ada harta yang masih mau di list dulu nih, tapi udah setengah jalan. Nah itu bisa nggak sih kita save dulu? Jadi artinya isinya secara online. Iya betul gitu. Iya, betul. Jadi kelebihannya karena tadi online ya, dan memang ada offline-nya tadi ya. Jadi tadi saya sampaikan formnya di-download dulu, bentuknya PDF. Kalau PDF kan berarti kan tidak harus connect internet pada saat mengisinya. Jadi bisa tadi Mbak Elis isi, ada kesibukan gitu kan, ditinggal disimpan dulu silakan. Kemudian dibuka lagi, dilengkapi. Setelah lengkap, baru kirim. Ya, kirim masuk ke draft di DJP online. Kita teliti sekali lagi, baru tadi buat pembayaran dan kirim. Misalnya nih Mas, kalau misalnya saya SPPH pertama sudah terbit, tapi ternyata dalam waktu berapa hari nih sebelum tanggal 30 saya sadar nih bahwa masih ada nih harta yang mau saya mau saya ikutkan ya Bu ya. Nah itu bisa masih ikut kedua, ketiga dan selanjutnya. Jadi kan pajak bisa membetulkan ya. Jadi dengan menyampaikan SPPH yang kedua, ketiga dan seterusnya, tidak ada batasannya sepanjang masih dalam periode sampai dengan 31 Juni. 30 Juni 30 Juni ya. 30 Juni ya, bukan 31 nanti. Udah bisa, udah tutup Jadi 30 Juni ya, pukul 23.59 ya. Jangan lewat dari 30 Juni. Tapi kan pembayarannya juga bisa lewat itu kan, buat e-billingnya juga bisa. Billingnya juga di situ Bu ya, di DJP online di situ buat jadi ada pilihannya ya. Jadi di sini pilihan apakah sudah buat kode billing, kalau belum boleh di situ. Berarti one stop service lah ya. Betul sekali. Buat kode billing. Iya. Pembayaran bisa lewat internet banking, ya. Jadi nggak kemana-mana. Jadi bisa di ruangan tertutup kayak kita gini ya, langsung buat gitu kan. Sampai selesai, sampai bayar sampai itu. Begitu mudahnya ya Bu ya, yang yang DJP fasilitasi untuk memudahkan program ini. Nah, kami harapkan kawan pajak dapat mengikuti program ini ya Ibu ya. Karena untuk DJP sendiri keuntungannya adalah kita untuk membentuk basis data yang benar dan akurat. Karena kan kalau datanya salah juga kan nggak bagus juga ya untuk dalam menganalisa ataupun dalam menentukan misalnya wajib pajak
salah atau itu kan kurang akurat, jadi kurang bagus lah untuk kita menganalisa berapa sebetulnya pajak yang harus dibayar. Jadi memang program PPS ini juga membentuk supaya basis data kita akurat, benar gitu kan, dan update, karena yang update-nya adalah yang membutuhkan dari wajib pajak sendiri. Luar biasa sekali, sangat banyak manfaatnya baik untuk kawan pajak maupun buat direktorat institusi kami seperti itu. Nah, mungkin udah beberapa waktu berjalan nih Bu ya, ada pesan Ibu untuk mengajak kawan pajak atau Mas BA juga kalau boleh mengajak kawan pajak untuk mengikuti program ini mungkin, atau pesan-pesan lainnya? Karena sekarang sudah tanggal 24 Juni ya Mbak Elis, maka pergunakanlah kesempatan yang tinggal beberapa hari lagi untuk mengikuti program penetapan sukarela. Siapa tahu ada harta yang belum diungkapkan di SPT tahun untuk orang pribadi nih ya, yang skema 2, siapa tahu ada yang belum diungkapkan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ya. Jadi silahkan pergunakan kesempatan yang baik ini. Ya, kalau mengalami kesulitan, walaupun tadi saya sampaikan mudah ya, tapi jika kan pajak ternyata mengalami kesulitan, silakan jangan ragu-ragu menghubungi atau datang atau menghubungi kantor pajak terdekat dimanapun kan pajak berada, tidak harus di tempat yang terdaftar gitu ya. Silakan hubungi aja, ada loket helpdesk ya Bu ya di tiap-tiap KPP. Dan pajak juga punya klaim pajak kan? Betul Bu. Iya, 1.500, 200 ya Bu ya. Nah, jadi kawan pajak silakan manfaatkan platform yang DJP berikan kepada kawan pajak untuk mengikuti program ini. Seperti itu, mungkin itu saja ya. Semoga podcast kita, podcast Mensal Talk ini yang pertama ya, yang perdana bisa membawakan manfaat untuk kita semua, dan tentunya kawan pajak yang tadinya ragu mengikuti PPS ini setelah menonton podcast kita menjadi yakin ya Bu ya, dan langsung ikuti memanfaatkan waktu beberapa hari ke depannya Bu ya. Dan sesuai dengan tagline kita, we talk, we learn, we know together, kami harap podcast ini dapat memberikan, dengan diskusi santai ini kita dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga mungkin yang tadinya kita nggak tahu Bu jadi tahu ya Bu, dan yang tadinya tahu doang nih jadi mengerti dan paham terkait dengan tentunya dunia perpajakan ini ya Mas BA ya. Dan terima kasih atas atensinya, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya dengan materi menarik lainnya ya Bu ya. Jadi silakan ditunggu kawan pajak di episode 2, 3, 4 dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit, saya Elis Meisari, saya Iis, saya Budi Arif. terima kasih kawan pajak.